Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membagikan tips atau berbagi pengalaman. Yang pertama, bagaimana cara menempatkan kotak jebakan yang baik agar cepat terisi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apabila kita menemukan lebah liar yang di alam, terus kita akan pindah ke kotak budidaya. Dan tips yang ketiga, bagaimana supaya lebah liar yang dimasukkan kotak budidaya langsung betah, tidak kabur. Cara yang tepat penanganannya seperti apa? Nah, itu akan kita bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu ikuti Madu Maribaya. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana cara yang tepat menyimpan kotak jebakan. Nanti kita akan tunjukkan titiknya seperti apa, tetapi dalam kesempatan ini tidak akan kita bawa kotak terus kita pasang jebakannya di titik tersebut, tidak. Hanya kita akan menjelaskan teori dan tempatnya seperti apa. Lalu ada hal penting sebelum kotak itu disimpan di lokasi yang ditentukan untuk menjadikan salah satu tempat jebakan, yaitu hal pentingnya apa? Pertama, kita harus memiliki hitungan kira-kira lokasi mana yang ada lebah liar bersarang. Itu faktor pertama. Itu wajib, karena pada dasarnya jebakan kita akan berhasil, ada yang mengisi apabila di alam ada lebah liar. Lebah liar tadi akan pindah ke kotak jebakan dengan dua versi. Satu koloni pindah semua karena tidak nyaman dengan kondisi sarang di saat musim hujan sekarang. Yang kedua, mecah koloni. Lebahnya tetap nyaman di sarang, tetapi menjelang musim kawin akhirnya mecah koloni, dan pecahannya itu masuk ke kotak jebakan kita. Nah, itu harus ditentukan. Setelah kita menentukan lokasi mana yang diprediksi ada lebah liar bersarang, ataupun banyak sekali lebah liar yang beraktivitas terlihat di bunga-bunga atau di pohon-pohon yang ada bunganya. Nah, banyak sekali lebah aktivitas, berarti di situ bisa ditentukan bahwa titik yang paling tepat di lokasi tersebut. Baru setelah lokasi itu ditentukan, kita mencari spot mana terbaik. Nah, spot terbaik seperti apa? Pertama, yang ada batuan, itu spot pertama. Spot kedua, ada pohon besar, di bawahnya terlihat akar dan tebingan, itu spot kedua. Spot ketiga semacam tebingan, bagian bawahnya hamparan luas, di atasnya tebingan batu ataupun banyak rimbunan atau semak, itu spot ketiga. Jadi setelah menentukan, terus mencari spot, kemudian titiknya kita akan tunjukkan seperti apa, karena pada dasarnya yang dua tadi memenuhi standar, tetapi titiknya tidak tepat, lama juga akan diisi, karena koordinat lebah mencari pakan atau beraktivitas ada koordinat tertentu, ada jalur-jalur tertentu, ada titik-titik tertentu yang biasa lebah itu beraktivitas satu koloni dengan koloni yang lain di alam. Jadi apabila satu titik itu kita simpan jebakan, ada yang masuk, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian kita pindah ke lokasi budidaya, lokasi tersebut kita simpan lagi kotak, maka akan ada lebah lain yang nyusul di titik tersebut. Makanya seandainya 1-2 kali udah ada yang isi, jangan dilepas, terus simpan gitu. Nah, ini sebagai contoh, bagian atasnya kosong, ke depannya juga di depan kita kamera ini kosong, tetapi tandanya di pohon yang putih sampai dengan pohon bambu yang melengkung.
Nah, di area tersebut kita bisa simpan antara 3 atau 4 kotak jebakan. Nah, itu titiknya. Lalu apa yang kita tentukan di situ? Apakah ada lebah liar? Bagian bawahnya terdapat sumber lebah liar alami yang tidak pindah karena indukannya ada di dalam batuan besar yang tidak mungkin diambil. Hanya metode ini akan tercapai apabila nanti lebahnya mecah koloni. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, ini menentukan tempat dan titik. Semoga yang memerlukan teori ini bisa menerapkannya, dan mudah-mudahan bisa berhasil. Dan dekat rundukan bambu yang melengkung itu dicari apakah ada pohon yang di bawahnya ada akar-akar rada gede ataupun batuan. Ya, di situ dekat-dekat akar pohon atau batuan yang cocok untuk disimpan jebakan. Itu. Yang kedua, apabila kita menemukan sarang di alam, tindakannya harus seperti apa? Ada 2 versi yang harus diterapkan. Apabila sarang itu mudah diambil, untuk diambil koloni, untuk diambil larva, mudah umpamanya diambil, bisa diambil. Tetapi kalau seandainya susah, wah ini di batang pohon yang besar, memerlukan alat-alat yang banyak, harus dilobangi pohonnya untuk mengambil koloni, yang gitu tidak mesti. Atau di bawah batuan yang sangat besar tidak mungkin diambil karena lubangnya sangat dalam, itu pun tidak mesti diambil. Mohon maaf, ini karena pinggir jalan, perda suaranya nggak ada, jadi mohon maaf mungkin audionya terganggu. Lalu bagaimana? Ya, untuk menentukannya kita yang tadi tentukan jebakan. Karena ketika sudah jelas ada sumber lebah alami, berarti cocok untuk jebakan apabila posisinya lebah alami seperti tadi, tidak mungkin diambil. Dan apabila lebah alaminya ternyata bisa diambil, ya kita ambil. Tetapi sudah ditempatkan di alam, sudah dicari sumber lebah alami, sudah juga sesuai dengan anjuran dan petunjuk. Kenapa kotaknya belum diisi? Sudah lama, sudah sebulan, sudah 2 bulan, bahkan udah setengah tahun belum diisi. Nah, satu lagi kunci utama. Ini kotak kosong sengaja kita disimpan di alam, dibiarkan, ada hujan, ada panas dan segala macam, ini dibiarkan seperti ini. Fungsinya apa? Supaya kotak yang kita buat baru yang awalnya sangat bagus, ini bisa adaptasi dengan alam, baik aroma, baik kekeringan, kelembaban, dan dengan cara inilah lebah mudah mencari kotak atau jebakan yang kita sediakan. Nah, ini tapi kan jadi kurang menarik, jadi jelek, ya nggak masalah, yang penting kotaknya bisa bersaing. Ketika kita pasang di alam, mudah sekali lebah menemukan, dan ketika dipakai sarang lebah, lebahnya langsung betah. Jadi ceritanya itu bukan kotaknya bagus, tapi disimpan di alam hanya nunggu batu. Disimpan di batu udah, tapi hanya nunggu batu, belum diisi. Nah, itu karena kotaknya, kadang kotak yang baru beres buat, kadang kotaknya kotak dari papan coran atau papan buat bekas buah-buahan, kita buat langsung nemu lebah, langsung ambil masukkan, tapi nggak betah. Ya, sistem penjara, sistem sekat ratu tetap nggak betah, terus keluar. Karena itu, jadi apabila kita mau berbudidaya, buatlah kotak sebanyak-banyaknya, baik kotak jebakan ataupun kotak budidaya. Kemudian simpan seperti ini, jangan disimpan di gudang di luar, tetapi atasnya terlindung supaya kotaknya kering. Ya, mungkin itu bukan bermaksud menggurui, tapi mudah-mudahan pengalaman saya selama ini dalam berbudidaya bisa diterapkan, bisa ditiru, dan bisa berhasil. Karena
keberhasilan dalam berbudidaya lebah madu dengan menggunakan teori jebakan itu bisa menyelamatkan lebah yang kita dapat tanpa harus proses berikutnya, umpamanya kegagalan, ratunya mati, akhirnya harus split ratu. Nah, itu menghilangkan proses-proses itu. Jadi kalau ada yang proses yang mudah, kenapa harus yang susah gitu. Mungkin itu teorinya. Terus apabila kita menemukan lebah di alam, sarangnya juga bagus, akhirnya dibuat pancingan. Nah, kalau seandainya dibuat pancingan, maka sarang semua dimasukkan dengan sisa-sisa madu yang ada, dimasukkan, dibuat pancingan di frame, kemudian lebahnya dimasukkan tanpa harus pintu masuknya memakai sekat ratu atau di dalam ratunya di penjara, tidak mesti, karena di dalamnya ada pancingan yaitu larva atau anak. Fungsi nyimpan larva atau anak itu supaya lebah ketika adaptasi dengan kotak yang kita sediakan, nah, lebah itu sambil menetaskan anaknya, akhirnya selama adaptasi betah juga, karena ada dua tugas. Tugas pertama adaptasi dengan kotak yang kita buatkan, yang kedua menetaskan anak atau larva yang ada di sisiran itu. Jadi apabila dibuat pancingan tidak mesti pakai sekat ratu atau penjara ratu, itu fungsi pancingan. Tapi seandainya sudah kita tidak mesti memakai pancingan, ya udah berarti gunakanlah sekat ratu, karena penjara ratu itu atau kurungan ratu sebenarnya kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Ketika lebah dimasukkan ke kotak, maka ratu dikurung atau dipenjara di dalam. Berarti ratu dikurung itu tidak selamanya, sampai menunggu lebah itu betah. Kapan betahnya? Setelah lebah aktivitas keluar masuk membawa banyak bipolen. Itu waktunya bisa 1 sampai dengan seminggu. Sedangkan maksimal ratu di penjara itu maksimal 3 hari. Jadi apabila 3 hari sudah membawa banyak bipolen dan madu, otomatis kita akan buka lagi tutup kotak untuk mengeluarkan ratu. Proses itu biasanya lebah yang aktif itu akan tiba-tiba berhenti, karena merasa terganggu. Baru 3 hari baru ngerasa cocok, udah dibuka dan ratu dikeluarkan. Itu proses pengeluaran ratu itu bisa membuat lebah yang sudah betah jadi nggak betah, karena ada tangan-tangan kita yang mengeluarkan ratu, ada perubahan. Nah itu, jadi baiknya apabila mau menerapkan bukan penjara ratu tapi sekat ratu. Jadi sekat di bagian pintu masuk, hanya keluar lebah pekerja saja. Apabila enggak betah keluar lebah pekerja, ratu tetap di dalam, tetap lebah pekerja akan balik lagi. Itu fungsinya menggunakan sekat ratu itu, karena di dalamnya tidak harus memakai pancingan. Sekali lagi, memakai sekat ratu apabila di dalam tidak memakai pancingan larva atau anakan lebah dari alam. Jadi kalau memakai larva atau anakan lebah dari alam tidak harus memakai sekat ratu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini hanya berbagi, mudah-mudahan berhasil, karena apa yang kami sharekan hari ini itu yang telah kami lakukan selama ini. Alhamdulillah tingkat kegagalannya bisa dikatakan sangat rendah, bahkan bisa dikatakan tidak ada kegagalan apabila apa yang kami sampaikan tadi tepat pelaksanaannya. Bukan bermaksud menggurui, ini hanya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita maksud untuk budidaya ini selalu sukses bagi siapapun dan dimanapun. Terima kasih mengikuti Madu Maribaya, dan apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.